Selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan semua yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bersama-sama datang di hadapan Tuhan di dalam doa pada pagi hari ini. Mari kita mau bersama-sama menghampiri Tuhan di dalam doa dan ucapan syukur kita. Kita mau bawa keberadaan kita di hadapan hadiratnya sebelum memasuki hari yang baru yang Tuhan sudah jadikan. Mari kita datang bersama-sama di hadapan hadiratnya. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana ada. Bahkan pada pagi hari ini kami boleh berkesempatan kembali memasuki hari ini. Itu oleh karena kebaikan-Mu saja Tuhan, kemurahan-Mu yang berlaku, kesempatan yang masih Engkau berikan kepada setiap kami Tuhan. Ampuni segala kekurangan, kelemahan dan dosa kami. Sucikan, kuduskan, tahirkan kami untuk senantiasa ada di dalam hadirat-Mu di sepanjang hari ini. Mari berjalan bersama dengan kami ya Roh Kudus di sepanjang hari ini. Dan biarlah sebentar kuasa pujian penyembahan boleh memperbarui jiwa kami, hati kami. Dan biarlah kebenaran firman memberkati hidup kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Tuhan, kami naikkan ucapan syukur kami di pagi hari ini. Kasih setia-Mu tak pernah berakhir, tak berkesudahan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. Bersyukur Kau menyertai hidupku, Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setia-Mu yang tak pernah berakhir. Ku bersyukur, katakan Kau menyertai hidupku. Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setia-Mu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Katakan semua yang ku alami, Semua yang ku alami bersama-Mu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Aku ada hari ini karena Tuhan baik. Amin. Terima kasih Tuhan. Teramat baik bagiku. Semua yang ku alami, Semua yang ku alami bersama-Mu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. biar pujian ini menjadi ucapan syukur kita bersama di hadapan hadirat-Nya. Amin. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidup kami Tuhan. Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setia-Mu yang tak pernah berakhir. Tuhan, ku bersyukur. Tuhan, sungguh ku bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih Untuk kasih setia-Mu Tuhan. untuk kasih setia-Mu Amin. yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagi
Tuhan seperti pelangi. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagi. Kau baik buat hidup kami Tuhan, amin. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sekali lagi katakan Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang kami alami ya Tuhan, semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, mari mengucap syukur. Haleluya, syukur bagi Allah. Haleluya, kasih setianya tak berubah, kekal selama-lamanya. Haleluya, oh haleluya, puji syukur bagimu Tuhan, puji syukur bagi. Mari naikkan sebuah puji kita di hadapan hadirat-Nya. Haleluya, bawa syukur di hadapannya, bawa pujian bagi Dia. Haleluya, terima kasih Tuhan, Engkau baik. Terima kasih. Haleluya, kasih setia Allah besar. Terima kasih Tuhan, besar setiamu, besar kebaikanmu Tuhan, tak habis-habisnya. Haleluya, selalu mau mengucap syukur di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, Ibu, dan Saudara. Ada waktu beberapa saat sejenak untuk kita datang secara pribadi di hadapan hadirat Tuhan. Mungkin ada doa-doa pribadi yang ingin dinaikkan di hadapan hadirat-Nya. Mari gunakan saat pagi hari ini. Bawa segala pergumulan kita di hadapan hadirat-Nya. Terima kasih Tuhan pagi hari ini. Kita sama-sama menghampiri Engkau. Kami membawa segala pergumulan, bahkan segala pergumulan dan doa-doa pribadi kami di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang sanggup memberikan jalan kepada seluruh umat. Amin. Amin. Tuhan yang menjamah, Tuhan yang menyelamat. Amin. Tuhan yang bekerja dalam segala sesuatu dengan kebaikan bagi diri setiap orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Amin. Yes. Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhanlah yang memberikan peneguhan kepada umat-Nya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, sumber segalanya, sumber pertolongan kami, sumber kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami bawa segala pergumulan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat kami menyembah-Mu Tuhan, kami tahu Roh-Mu bekerja. Roh-Mu memperbarui setiap kami Tuhan. Haleluya. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas
bekerja, saat ku memujimu, saat memujimu. Kau bertata di atas pujian, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. saat ku sembah, Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, amin. ku pandang kekudusan-Mu. Katakan bersama, saat ku sembah, Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. biar pujian ini menjadi pengakuan iman kita di hadapannya. Saat bamu, Rohmu bekerja, Rohmu bekerja, saat ku memujimu, saat memujimu. Kau bertata di atas pujian, ku angkat hatiku, kami pandang kekudusan-Mu Tuhan. ku pandang kekudusan-Mu. Katakan, saat ku sembah, Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, pandang kekudusan-Mu. ku pandang Yesus. kekudusan-Mu. Saat ku sembah, Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan sekali lagi katakan, kehadiran. ku angkat hatiku, Ku angkat hati, kami mengangkat hati dan tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih. ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran, Ku rasakan kehadiran-Mu. ku rasakan, amin. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom untuk kita semua. Saudara, kita itu sangat bersyukur kalau kita bisa setiap pagi bersama-sama, bisa mendengarkan kebenaran, perlahan tapi pasti mindset kita diubah, cara berpikir kita, cara berperasaan kita, dan segala keinginan kita. Mari kita renungkan kebenaran yang pastinya akan memberkati kita semua di pagi hari ini. Untuk itu mari kita berdoa lebih dahulu. Mari saudara. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur untuk semua yang terjadi dalam hidup kami. Baik naik maupun turun. Kami percaya semuanya mendatangkan kebaikan. Terima kasih untuk program doa pagi. Kami semua sangat bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap kita haruslah memiliki kesadaran
bahwa hidup kita ini bukannya sendiri, bahwa hidup kita ini bukan tidak ada konsekuensinya, bahwa hidup kita ini sebenarnya ada dalam hadirat Tuhan. Ya, banyak orang tidak sadar akan hal itu. Saya bacakan satu nas Alkitab dari Kisah Para Rasul 17 ayat 28. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada di dalam Tuhan. Banyak orang tidak menyadari bahwa hidupnya ini sedang ada di dalam Tuhan, bahwa hadirat Tuhan itu nyata dalam hidup kita, bahwa Tuhan hadir di dalam setiap aspek kehidupan kita, di segala waktu, di segala tempat. Ini kesadaran seperti ini jarang dimiliki oleh orang-orang zaman sekarang, ya, apalagi anak muda. Bahkan mereka tidak percaya sebagian besar. Ini sangat menyedihkan, ya. Seringkali kita bangun pagi itu seperti otomatis saja, langsung ambil handphone, langsung baca berita, langsung menyalakan TV, langsung ngopi, siap-siap pergi, berangkat, kerja, bisnis, dan sebagainya. Tanpa disadari kita telah mengalihkan pandangan kita dari sumber kehidupan. Tanpa kita sadari, tanpa banyak orang sadari, mereka sedang tidak mempedulikan hadirat Tuhan. Bayangkan ketika kita tidur, Tuhan memberkati kita. Tuhan ada di sana. Kita bangun, kita tidak menghiraukan hadirat. Mestinya ketika kita bangun, terima kasih Tuhan. Meskipun mataku tidak bisa melihat, tapi aku tahu Engkau ada di sini. Mestinya begitu kita bangun, sadar yang pertama kali itu langsung connect dengan Tuhan. Langsung ucapan syukur, langsung kita bisa merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Mestinya gitu, sang sumber kehidupan. Ya. Jadi mulai hari ini, ayo kita bangun kesadaran akan kehadiran Tuhan, hadirat Allah dalam diri kita. Ya. Jadi hidup bukan sekedar dijalani aja atau dilewati gitu saja tanpa arti, tapi dijalani di hadapan Tuhan. Dengan demikian maka hidup kita akan berjaga-jaga, berhati-hati, dan tidak perlu jatuh dalam dosa. Ya, jadi hidup ini bukan asal nafas, asal makan, asal minum, asal bicara, asal kerja, bukan. Tapi semuanya harus kita persembahkan untuk Tuhan. Kesadaran bahwa kita hidup di dalam Dia ini berarti setiap detiknya adalah anugerah. Sebab kalau tidak kita sudah mati, atau bahkan kita tidak pernah ada. Ya, makanya di pagi hari paling cocok. Mari kita mulai pagi hari dengan sunyi senyap, jangan banyak bicara. Sebelum kita bicara kepada siapapun, sebelum kita memegang gadget kita, HP dan sebagainya, mari kita tarik nafas panjang dan ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan, Engkau ada di sini, Engkau ada bersamaku. Tuhan, Engkau hadir di sini. Aku hidup di dalam-Mu. Ajari aku Tuhan. Kesadaran itu harus muncul sehingga dialog dengan Tuhan itu menjadi natural. Dan itulah doa yang natural. Bukan pakai kalimat doa yang bagus-bagus, apalagi hafalan, saudara. Ya, mari kita latihan. Setiap saat kita berhenti sejenak. Kalau saudara kerjanya sibuk sekali, sejam sekali berhenti sejenak 2 menit, 3 menit. Ucapkan terima kasih Tuhan. Aku hidup karena Engkau. Gitu ya saudara ya. Jadi banyak orang mengalami pengalaman dekat dengan Tuhan. Tapi banyak juga yang tidak pernah mengalami hal itu. Nah, ini tergantung daripada bagaimana kita memberikan diri kepada Tuhan, bukan karena Tuhan jauh, bukan. Tuhan selalu dekat. Manusianya yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak memiliki iman. Makanya Tuhan berkata begini, berbagailah orang yang percaya meskipun tidak melihat. Kan begitu. Ya. Kalau kita bicara kehadiran Tuhan atau hadirat Tuhan,
itu dipakai kata panim dalam bahasa Ibrani, yang secara harafiah artinya adalah wajah. Ketika Tuhan hadir, ia menampakkan wajah. Tanda kutip ya, bukan harafiah ya. Kita nggak bisa lihat wajah Tuhan. Wajah Allah Bapa, bisa. Tanda kutip, menampakkan wajahnya kepada kita. Artinya hadirat Tuhan bukan sekedar kehadiran daripada yang tidak terlihat, tapi juga relasi. Tuhan memperlihatkan wajahnya. Tanda kutip ya, itu figuratif. Tuhan mencurahkan perhatian dan kasih-Nya kepada kita, tertuju langsung kepada kita. Bayangkan tuh saudara ya. Nah, jadi hadirat Tuhan itu artinya sebenarnya wajah Tuhan. Artinya kalau Tuhan hadir, tidak sekedar hadir atau ada di sini, tidak seperti itu. Tuhan hadir karena menampakkan wajahnya, tanda kutip. Artinya ia memperhatikan kita. Ia hadir untuk melindungi kita, memelihara kita, mendidik kita, semuanya. Gitu ya. Nah, inilah seperti seorang anak kecil yang bangun pagi-pagi. Ia lihat ayahnya ada duduk di sofa, menunggu dia bangun. Si ayah tidak membawa hadiah, tidak mengajak langsung ke taman bermain, tapi hanya duduk dan berkata gini, "Aku senang lihat kamu bangun. Aku ingin bersamamu hari ini." Begitulah Tuhan setiap pagi melihat kita bangun. Aku hadir. Apakah engkau merasakannya? Apakah engkau merindukan aku? Kata Tuhan begitu. Ya, Tuhan lebih fokus pada hubungan atau relasi yang mengasihi dibandingkan dengan ritual agamawi. Ini hendaknya dimengerti oleh kita semua, supaya kita jangan jadi manusia agamawi seperti di zamannya Tuhan Yesus, malah menolak Tuhan, malah menolak kebenaran karena sudah terpaku dengan pakem agamawinya. Nah ini ya, banyak orang kalau sudah agamawi itu sudah nggak bisa maju imannya. Dia sudah menjadi kaku, semuanya berdasarkan aturan atau liturgi atau syariat ya. Padahal anak Allah adalah perubahan akal budi, menjadi cerdas, mengerti kehendak Allah, peka akan kehendaknya, sehingga chemistry-nya sama, frekuensinya sama dengan Tuhan, sehingga apapun yang kita lakukan dalam hidup kita ini sudah pasti selaras dengan keinginan Tuhan. Itulah hidup yang baru. Itulah hidup yang dipimpin oleh Roh. Itulah hidup yang penuh kesadaran akan kehadiran Tuhan. Jadi seseorang sadar bahwa Tuhan hadir, makanya tidak berani hidup sembarangan. Makanya segala perkataan yang muncul dari mulutnya, keluar dari mulutnya, itu menghormati Tuhan. Karena ia yakin bahwa Tuhan selalu hadir dekat dengan kita. Nah, kesadaran seperti inilah yang perlu kita miliki kemanapun kita pergi, kapanpun, di segala aspek, bahwa Tuhan hadir loh. Jangan kita mengecewakan. Gitu ya saudara ya. Banyak orang tidak bisa berubah karena tidak merasakan atau menghayati atau percaya bahwa Tuhan hadir. Mereka pikir Tuhan tidak ada, jauh, sehingga mereka berani berbuat dosa, berani bicara sembarangan, berani ada curang dan sebagainya. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, ajari kami untuk memiliki kesadaran penuh bahwa Engkau hadir di setiap musim hidup kami, di setiap peristiwa dalam hidup kami, dari detik ke detik. Terima kasih Tuhan. Biarlah mulai saat ini kami benar-benar percaya bahwa Tuhan hadir, meskipun tidak bisa kami lihat dengan mata fisik kami Tuhan. Terima kasih, kami ucap syukur untuk gereja GMM, gereja mula-mula. Kami percaya GMM adalah milik Tuhan, yang akan Tuhan lindungi, Tuhan pelihara, Tuhan pimpin, Tuhan arahkan untuk menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus
Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, dan kami sambut hari ini. Amin.